Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'duh. Yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi Bapak Muhammad Fikri Farihin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Quran, dan juga teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di semester 7 yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wakaf, ya, tentang wakaf. Maka ketika Al-Quran diterima oleh kalangan orang Arab atau yang belum paham tata bahasa, maka dalam membaca Al-Quran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tanda wakaf dan dalam mushaf Al-Quran, dan juga ibtidak, tanda berhenti. Ketika kita mengenal tentang wakaf, dan kita harus juga tahu bagaimana cara berhenti dan cara juga mengawali atau ibtidak. Mari kita ulas perlahan-lahan. Menurut Imam Ahmad, pengertian wakaf, ya, Imam Ahmad bin Abdul Karim Asy-Syamuni dalam kitab Al-Manar Al-Huda fil Waqfi wal Ibtida mendefinisikan wakaf adalah qat'us syauti ala akhiril kalimah zamanan au huwa qat'ul kalimati amma ba'daha, menghentikan suara sejenak pada akhir kalimat atau memutuskan sesuatu karena dari kata berikutnya. Jadi mungkin ya juga dalam pengertiannya menghentikan suara sejenak itu artinya mungkin karena kita tidak kuat bernafas atau memang sudah ada tanda khususnya yang mewajibkan kita untuk berhenti. Itu seperti itu. Adapun ibtidak, nah, ada wakaf, ada ibtidak. Adapun ibtidak menurut Imam As-Shalih dalam kitab Al-Waqfu wal Ibtidak, wasilatuhuma bil makna fil Qur'anil Karim, yaitu memulai untuk membaca Al-Quran baik itu setelah qat'i ataupun wakaf. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pembahasannya. Wakaf itu dibagi menjadi 3 kriteria. Dalam pembahasannya, wakaf itu dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama ada namanya wakaf ikhtibari. Ada 3 jenis. Yang kedua adalah wakaf intidhari. Dan yang ketiga adalah wakaf ittirari. Wakaf ikhtibari yaitu berhenti membaca mengambil nafas, dengan maksud untuk melatih para murid untuk mengetahui cara wakaf yang sebenarnya. Contohnya seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini cara kita mengajari tartil seperti murattal. Wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang kedua adalah wakaf intidhari. Apa sih yang dimaksud wakaf intidhari? Berhenti untuk mengumpulkan jenis qiraah dari berbagai riwayah. Wakaf ini dikhususkan bagi yang mempelajari macam-macam qiraah seperti qiraah sab'ah, ya, yang ada 7 model cara membaca Al-Quran. Sementara wakaf ittirari yaitu berhenti membaca karena terpaksa, seperti nafas yang tidak kuat, lupa, tidak mampu meneruskan bacaannya. Ini yang perlu diperhatikan, karena masih banyak ketika orang salah membaca Al-Quran, dia tetap meneruskan. Padahal kita dituntut untuk berhenti, supaya apa? Memperbaiki apa yang mungkin keliru dalam pembacaan kita. Tidak boleh diteruskan. Dan cara mengawalinya harus juga sesuai dengan prosedurnya. Contoh misal, yang tidak kuat nafas tadi. Ula wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tudi anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Jadi kalau tidak kuat kita berhenti. Yuridni ar-rahmanu bidurrin la tuni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Nah, seperti itu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Seperti itu. Dan seterusnya. Karena wakaf ikhtiyari sudah jelas, ya, yang jelas, ya.
Kemudian kita menginjak beberapa tanda wakaf ikhtiyari yang digunakan dalam mushaf Utsmani ataupun Qudsi, terdiri dari 6 tanda. Yang pertama adalah wakaf lazim. Wakaf lazim ini contohnya ada mim kecil di atasnya. Jadi ini tidak boleh terus, jadi wajib berhenti nih. Wakaf lazim. Setiap kalian menjumpai wakaf lazim atau mim kecil itu harus berhenti, tidak boleh diteruskan. Kemudian wakaf jaiz, yaitu tanda menunjukkan bacaan boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Karena keduanya sama-sama bagus. Jadi memiliki makna yang sambung atau makna yang boleh dipisah. Kemudian al-waqfu al-aula pakai qaf lam, tanda menunjukkan kebolehannya berhenti atau meneruskan bacaan, boleh berhenti, boleh terus. Kemudian al-waslu aula, short lam, lebih baik terus. Ya, menunjukkan boleh berhenti atau diteruskan bacaannya, akan tetapi lebih baik utama diteruskan. Kemudian ada la waqfa fihi. Jadi tidak boleh berhenti. Kalau misalkan ada tanda lam, itu tidak boleh berhenti. Kemudian ada waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah ini jarang dipelajari. Yang seperti ada di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Raiba fihi, di tengah-tengah raiba fihi. Kemudian dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Jadi itu yang harus dipelajari. Ya mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Selamat menyimak. Terima kasih.